Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita sebelum mendengarkan renungan kita angkat kidung pujian kita untuk mengawali ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau mengizinkan kami bangun pada pagi hari ini dan hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 22 Februari ini, diambil dari kitab Ayub, pasal 6, ayat 14. Demikian firman Tuhan, siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, sebenarnya firman Tuhan ini adalah kejadian yang dialami oleh Ayub. Ketika berbagai masalah dihadapinya, namun dia tetap bertahan dalam Tuhan. Saya punya pengalaman yang menarik, yang mungkin juga saudara semua, Bapak, Ibu, pernah juga mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ceritanya begini, ketika itu saya sedang berbelanja di sebuah pasar swalayan sendirian yang saya akan belanjakan untuk keperluan anak-anak, untuk anak-anak masih kecil, yaitu susu dan pampers. Selagi asiknya melihat-lihat barang, saya dikejutkan oleh tepukan tangan ke atas bahu saya. Hai, dia bilang, hai, bagaimana kabarnya? Mendapatkan sapaan itu, tentu saya menjawab, karena saya membuat saya kaget. Karena kadang juga memang saya sering disapa orang dengan seperti itu. Saya mencoba mengimbangi keramah tamahan dia dengan tersenyum juga. Tetapi saya sambil berpikir saat itu, dalam hati, siapa sih orang ini ya? Masa sudah lupa sama saya? Kata dia. Orang itu kembali menebarkan senyumannya dengan mengatakan, masa sih udah lupa sama saya? Jadi supaya saya tidak dianggap pelupa, saya bersikap seolah-olah juga saya mengenalnya. Meskipun dalam hati saya ini, saya selalu waspada, ada apa ini? Tanpa basa-basi, tiba-tiba dia menyodorkan sekotak susu bayi. Loh, apa maksudnya? Saya berpikir waktu itu. Spontan saya beraksi. Dibilangnya, belikan susu ini, katanya. Dia mengatakan itu dengan datar.
saya merasa seperti ditodong. Dan itu sangat-sangat tidak pernah menyenangkan saya. Akhirnya saya berkata, kamu pura-pura apa ini? Kita tidak saling kenal kok. Ketika saya katakan seperti itu, tiba-tiba raut mukanya itu berubah. Mungkin saja waktu itu dia memakai ilmu gedang. Atau apalah ilmu apa saja namanya. Yang kadang-kadang banyak orang mengalaminya dengan menepuk dahu seseorang. Ketika saya katakan dengan sontak, saya katakan, "Duh, apa ini?" Tiba-tiba raut mukanya berubah. Karena itu, ia ingin memaksakan kehendaknya, dan kini ketika saya tiba-tiba balik memberontak, dan itu mewujudkannya, saudara, kami sempat berdialog lagi. Setelah ada kesadaran satu sama lain, kami sejenak berdialog, dan dalam dialog itu dia mengaku bahwa dia tidak mampu membelikan susu buat cucunya, dan dia sudah menganggur cukup lama sebagai supir angkot. Saudaraku yang kekasih, hati ini sebenarnya mau segera beranjak meninggalkan orang itu yang berbaju lusuh itu. Tapi saya mengurungkan niat saya waktu itu. Melihat tangannya yang masih memegang susu itu, yang katanya susu itu untuk cucunya. Kalau dia memegang sebotol misalnya minuman keras, pasti saya akan meninggalkannya. Tapi karena saya lihat dia membawa susu itu, dengan cerita tadi, dia tidak mempunyai uang dan cucunya ingin dia berikan susu itu, hati saya mulai iba. Saya berpikir, sebab pada saat yang sama saya juga belanja untuk keperluan beli susu dan pampers yang saya katakan tadi. Kalau bapak ini tidak pulang membawa susu, cucunya mau diberi minum apa? Akhirnya saya meraih susu itu dari tangannya dan berkata kepada bapak itu, "Mari Pak, saya belikan susu ini untuk cucu bapak." Saudara yang kasih, sambil berkali-kali dia mengucapkan minta maaf. Dan dia berkata, "Terima kasih Bapak." Dia mengikuti saya ke kasir dan saya membayar susu yang akan dibelinya itu. Saudaraku, lega rasanya bisa berbagi kasih kepada seseorang yang membutuhkannya. Meskipun mulanya dia mencoba untuk menggunakan cara yang tidak simpatik menurut saya. Sesampai di rumah, jujur saya katakan, saya agak menyesal. Kenapa saya hanya memberikan dia satu susu saja, dan bukan 2 kotak susu saya berikan kepada dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan menutup mata terhadap hal-hal itu. Ingatlah bahwa Anda melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina pun, Anda melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Pertama dan yang utama itulah, janganlah menahan kasih kepada sesama. Anda, saya, kita semua diberkati dengan melimpah. Sekarang saatnya kita untuk memberikan berkat kepada orang lain. Ada 10.001 cara untuk berbuat baik, tetapi kita tidak mau melakukannya. Tapi firman Tuhan saat ini mengatakan, jangan menahan kasih kepada sesamamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Biarlah firman ini juga menguatkan kami, mengingatkan kami untuk tidak menahan berkat atau memberikan kepada sesama kami, Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini, sehingga dengan firman ini
saudaraku semua dikuatkan untuk berbuat baik. Dan biarlah hari-hari ini boleh kita lalui di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan